Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Putri Fadilah akan menjelaskan mengenai mekanika benda langit. Bagian pertama itu ada pendahuluan. Mekanika langit merupakan studi terkait dengan gerak dari benda-benda di langit. Hal paling utama adalah menjelaskan dan memprediksi gerak planet-planet serta satelit. Hukum Kepler terbukti mampu menjelaskan gerak benda, namun hanya hukum gravitasi semesta Newton yang mampu menjelaskan kenapa benda langit bergerak dalam satu orbit. Hukum Newton tentang gravitasi. Apabila dua buah benda bermassa m terpisah sejauh r, mengalami gaya tarik satu sama lain yang besarnya sebanding dengan hasil kali kedua massa benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Persamaan untuk hukum Newton tentang gravitasi ini adalah minus konstanta gravitasi semesta dikali dengan perkalian antara kedua massa benda dibagi dengan kuadrat jaraknya, di mana konstanta gravitasi semesta itu bernilai 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Jika benda yang satu jauh lebih kecil dan berada di permukaan benda yang jauh lebih besar, maka jarak antara benda kecil dengan benda besar tersebut dapat dianggap sama dengan jari-jari dari benda besar, yaitu r. Dan persamaannya seperti berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum Kepler. Hukum Kepler membahas tentang peredaran planet dalam tata surya yang ditemukan oleh Johannes Kepler. Hukum Kepler ini ada 3. Yang pertama, hukum 1 Kepler berbunyi, orbit sebuah planet adalah elips yang salah satu fokusnya ada di matahari. Sedangkan hukum kedua Kepler menyatakan bahwa luas vektor jari-jari sebuah planet menyapu area dalam jumlah waktu yang sama adalah sama. Dan hukum ketiga Kepler, kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet itu dari matahari. Selanjutnya ada elemen orbital. Dapat dilihat pada gambar. Untuk keterangannya, yang pertama itu perihelion, merupakan titik terdekat posisi planet dari matahari. Biasanya bumi berada di bagian ini sekitar 1 Januari. Yang kedua itu aphelion, merupakan titik terjauh posisi planet dari matahari. Biasanya bumi berada di bagian ini pada 1 Juli. Sedangkan A kecil merupakan panjang setengah sumbu panjang atau semi major axis ellipse. Sedangkan E atau eksentrisitas merupakan tingkat kelonjongan elips, di mana nilainya berada di antara 0 dan 1. RP merupakan jarak terdekat posisi planet dari matahari. Untuk mendapatkan RP dapat digunakan persamaan A dikali 1 dikurang E. Dan RA adalah jarak terjauh posisi planet dari matahari. Persamaan untuk RA adalah A dikali 1 ditambah E. Selanjutnya adalah eksentrisitas, merupakan tingkat kelonjongan elips dengan nilai di antara 0 dan 1. Persamaan yang digunakan sebagai berikut. Apabila nilai eksentrisitas ini sama dengan 0, maka bentuk dari elips adalah lingkaran. Sedangkan apabila sama dengan 1, lintasannya berbentuk parabola. Dan apabila besar dari 1, lintasannya berupa hiperbola. Dengan menggunakan persamaan mu kuadrat dikali E kuadrat dikurang 1 sama dengan 2HK kuadrat, di mana nilai mu itu sendiri merupakan hasil kali antara konstanta gravitasi dan jumlah massa, akan didapat nilai A untuk dua kondisi, yaitu untuk orbit elips nilai A itu adalah minus mu per 2H, sedangkan untuk hiperbola nilainya positif. Untuk sistem terikat, energi total dan integral energi adalah negatif. Untuk orbit hiperbolik H-nya positif. Sedangkan untuk parabola dengan H sama dengan 0 merupakan kasus yang membatasi antara orbit elips dan orbit hiperbolik. Kenyataannya, bentuk ini tidak ada karena tidak ada objek yang memiliki integral energi persis 0. Hukum kedua Kepler.
Pada lintasan berbentuk elips, kecepatan orbit planet yang berada sejauh R dari matahari dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Dengan VR merupakan kecepatan orbit planet ketika berada sejauh R dari matahari, dan A merupakan jarak setengah sumbu panjang elips. Pada gambar dapat dilihat bagian luas 1 dan luas 2. Berdasarkan hukum kedua Kepler, nilai dari luas 1 dan luas 2 ini adalah sama. Pada lintasan berbentuk lingkaran dengan R sama dengan A, maka persamaan kecepatan orbitnya menjadi akar G dikali M per R. Sedangkan kecepatan planet di perihelion dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Dan untuk di bagian aphelion dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Laju planet paling cepat terjadi di perihelion dan yang paling lambat ada di aphelion. Perubahan laju orbit bumi pada waktu-waktu tersebut menyebabkan musim dingin di belahan bumi utara 3 hari lebih pendek daripada musim panasnya. Hal ini disebabkan karena bumi bergerak lebih cepat mengitari matahari pada bulan Januari dan lebih lambat pada bulan Juli. Untuk hukum ketiga Kepler, persamaannya itu T kuadrat dibagi A pangkat 3 merupakan konstanta, di mana T kuadrat merupakan periode. Dari rumus kecepatan orbit dan hubungannya dengan periode, maka diperoleh persamaan untuk kecepatan orbit itu 2VR per T, di mana T merupakan periode, sehingga dapat diperoleh bahwa nilai dari konstanta itu 4V kuadrat per GM. Nah, apabila masanya itu dimasukkan 1,99 dikali 10 pangkat 30 kilo yang merupakan massa dari matahari, akan diperoleh nilai dari konstanta itu adalah 2,97 dikali 10 pangkat minus 19. Selanjutnya lintasan planet. Ketika kecepatan orbit sama atau lebih besar dari akar 2 kecepatan lingkaran, maka benda langit tersebut akan lepas dari tata surya. Itulah sebabnya planet dengan temperatur tinggi tidak mempunyai atmosfer. Kecepatan thermal partikel telah melewati kecepatan lepasnya. Makin besar jarak partikel dari permukaan bumi, semakin tinggi pula peluangnya untuk lepas. Kecepatan lepas merupakan kecepatan yang diperlukan untuk melepaskan diri dari gaya tarik gravitasi. Kecepatan lepas dari permukaan bumi adalah 11,2 km per sekon. Untuk persamaannya dapat dilihat pada slide ini. Terakhir ada laju orbit. Jika benda bermassa m bergerak melingkar dalam orbit lingkaran dengan laju konstan v, maka berlaku persamaan-persamaan berikut, di mana gaya sentrifugal akan sama dengan gaya gravitasi, sehingga kecepatan orbitnya menjadi akar gm per r. Berikut merupakan grafik dari hubungan orbital speed dengan jarak dari matahari untuk setiap planet. Mungkin sekian dari saya terkait dengan materi mekanika benda langit. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.